Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanifan Iharangga, NPM 20.0201.0036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur dan proses penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian bagaimana mestinya. Tetapi untuk mendapatkan hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang mana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ disebutkan bahwa konsumen harus telah membaca informasi yang telah disediakan oleh pelaku usaha, seperti mengenai tata cara penggunaan, tata cara pemakaian, ataupun informasi dari produk-produk yang telah diberikan oleh pelaku usaha. Kemudian selanjutnya, konsumen diwajibkan untuk beriktikat baik. Jadi tidak boleh jika jadi tidak bakal mendapatkan hak mendapatkan kerugian tersebut bisa batal jika terdapat niat jahat dari konsumen, misal memanfaatkan situasi atau keadaan. Kemudian dasar hukum sendiri untuk dasar hukumnya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu bisa menggunakan pasal 18 ataupun menggunakan pasal 19. Untuk pasal 18 sendiri, itu lahir dari perjanjian atau menggunakan konsep contractual liability, di mana pelaku usaha tanggung jawabnya karena wan prestasi yang telah dibuat. Di dalam pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian sebagaimana mestinya jika produk yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian. Sebagai contoh misal, ketika konsumen di dalam kesepakatan membeli baju, warna bajunya adalah warna ungu, tetapi ketika yang datang warna hijau, maka pelaku usaha telah melakukan wan prestasi atau interjanji karena tidak sesuai dengan perjanjian awal yang warna ungu tadi. Malah produk yang datang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Itu untuk pasal 18 sendiri. Kemudian untuk pasal 19, yaitu ganti rugi, kerusakan, pencemaran, ataupun kerugian. Seperti misal contoh, ketika saya makan di restoran A, dan kemudian setelah saya makan di restoran A tersebut, saya mengalami sakit-sakit yang dikarenakan oleh makanan dari restoran tersebut, maka saya dapat menggunakan pasal 19 ini untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan ataupun kerugian yang ditimbulkan. Kemudian dijelaskan juga di dalam pasal 19 ayat 2, pengembalian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang, serta atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 19 ayat 4 bahwa ganti kerugian atau kerusakan tersebut tidak menghilangkan pidana. Sebagai contoh, misal kerugian tersebut menimbulkan adanya unsur pidana, maka maka jika telah melakukan pengembalian uang atau penggantian barang, pidananya tetap berjalan. Misal seperti eh, kelalaian yang menyebabkan kematian, maka pelaku usaha dapat dijerat dengan pasal 359 KUH pidana.
yaitu disebutkan bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian, dan kemudian bisa juga terjerat di pasal 360 KUH pidana, yang mana kelalaian yang mengakibatkan luka berat. Nah, jadi seperti contoh di bandara mana itu yang wanita jatuh dari lift. Nah, itu juga dari bentuk pidana kelalaian. Itu bisa dijerat menggunakan pasal 359 pidana, KUH pidana. Kemudian di pasal 19 ayat 3 itu mengenai aturan bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha yaitu 7 hari setelah transaksi. Jika lebih maka bis hari setelah transaksi. Itu dikarenakan eh, mencari untuk konsumen agar mencari barang bukti atau bukti-bukti agar bisa menjelaskan dari pada kerugian yang telah ia alami. Kemudian proses penyelesaian sengketa atau adjudikasi bisa melalui seperti yang dijelaskan di dalam pasal 45 ayat 1 bahwa pelaku usaha bahwa konsumen memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha, dan kemudian dijelaskan juga di dalam pasal 45 ayat 2 yaitu penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan non litigasi maupun litigasi. Di sini untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai litigasi atau di dalam pengadilan. Untuk melalui proses peradilan sendiri, gugatan sesuai di dalam pasal 46 UU PK disebutkan bahwa legal standing dari gugatan tersebut bisa melalui perorangan, individual, atau dua, atau jika konsumen tersebut meninggal diteruskan kepada ahli warisnya. Kemudian bisa menggunakan class action. Class action itu perkumpulan. Jadi gugatan dijadikan satu. Misal yang mengalami kerugian banyak orang. Misal 100 orang mengalami kerugian yang disebabkan oleh satu pelaku usaha. Nah, maka 100 orang itu agar lebih efektif menggunakan class action tersebut untuk agar lebih efektif dan menghemat ekonomi juga. Seperti contoh misal ada 100 orang penumpang yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh maskapai penerbangan misal. Nah, 100 orang itu nggak mungkin satu-satu membuat gugatan, maka bisa melalui class action atau dengan dijadikan satu. Kemudian yang memiliki legal standing, memiliki hak untuk mengajukan gugatan yaitu LPKSM, itu lembaga di luar pemerintahan, seperti contohnya LSM yang terkait dengan perlindungan konsumen, ataupun LYKI atau layanan atau lembaga yayasan konsumen Indonesia. Itu dari LPKSM. Kemudian dari pemerintahan bisa melalui BPOM ataupun kementerian yang terkait dengan perlindungan konsumen. Eh, Mengapa LPKSM maupun pemerintahan bisa mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan? Hal tersebut dikarenakan tidak seimbangnya antara perorangan dengan pelaku usaha. Seperti contoh misal, saya mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh PT Indofood, Indofood PT besar. Nah, hal tersebut tidak seimbang antara perorangan tersebut dengan pelaku usaha.
Karena pelaku usaha tentunya memiliki sumber daya yang memiliki ya uang lah, uangnya pasti banyak lah. Bisa nyewa pengacara yang bagus-bagus lah. Tentu saja perorangan akan kesusahan jika melawan PT-PT besar seperti Indofood tersebut. Maka dibolehkannya LPKSM maupun pemerintah untuk menggugat eh, pelaku usaha. Kemudian proses peradilan sesuai KUHP biasa, sesuai KUHP Perdata biasa. Itu dijelaskan di dalam pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu untuk peradilan, untuk penyelesaian melalui pengadilan. Kemudian untuk di luar pengadilan atau non litigasi bisa melalui BPSK. BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang disediakan oleh pemerintahan agar sebagai upaya alternatif agar juga memudahkan untuk konsumen-konsumen karena di BPSK itu gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian untuk pasal 419 itu disebutkan bahwa persyaratan mengenai anggota BPSK yaitu warga Indonesia berumur sekurang-kurangnya 30 tahun, kemudian kemudian tahu mengenai perlindungan konsumen. Itu untuk anggota, persyaratan untuk anggota BWSK. Kemudian di pasal 47, yaitu untuk kesepakatan BPSK memberikan layanan agar pelaku usaha tersebut memberikan ganti rugi pada konsumennya. Kemudian atau pelaku usaha tersebut tidak melakukan kembali agar tidak terjadi kasus yang serupa. Kemudian BPSK memberikan pilihan pada konsumen untuk melakukan penyelesaian sengketa bisa melalui mediasi, arbitrase, maupun konsiliasi. Mediasi sendiri yaitu dengan disediakannya mediator dari pihak BPSK, di mana di mana mediator oh, menengahi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Kemudian melalui arbitrase, di mana para pihak bisa memilih siapa arbiternya, kemudian dilakukan pengadilan sesuai dengan menggunakan arbitrase tersebut. Tetapi arbitrase tersebut bisa dilakukan jika di dalam perjanjian tertuang bahwa penyelesaian sengketa, jika terjadi penyelesaian sengketa, maka diselesaikan melalui arbitrase. Jika tidak terdapat klausal tersebut, maka tidak bisa memilih menggunakan arbitrase. Kemudian konsiliasi yaitu di mana penyelesaian sengketanya dipasrahkan kepada pihak BPSK untuk menyelesaikan sengketa tersebut, di mana dari ketiga pilihan tersebut, maka putusan harus sudah ada sesuai dalam waktu 21 hari pihak BPSK sudah harus memutuskan sesuai dalam pasal 55 UU PK. Dan kemudian di pasal 54 ayat 3 dijelaskan bahwa putusan dari BPSK yaitu final, mengikat, yang kekuatan hukumnya sama lah dengan pengadilan negeri. Kemudian eksekusi dilakukan dalam waktu 7 hari. 7 hari setelah putusan tersebut diberikan, maka dilakukanlah eksekusi.
Kemudian di dalam pasal 56 ayat 2, jika salah satu pihak keberatan atas keputusan yang diberikan oleh BPSK, maka para pihak bisa mengajukan keberatan tersebut ke pengadilan umum, di mana dijelaskan di dalam pasal 58 ayat 1, keberatan tersebut dilakukan setelah 21 hari. Tidak dilakukan setelah 21 hari. Mengajukan gugatan keberatan. Kemudian jika masih tidak terima mengenai hal tersebut, mengenai keputusan BPSK atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini, jika salah satu pihak tidak terima juga bisa menggunakan pengadilan umum, yaitu sesuai di dalam pasal 45 ayat 4, di mana jika salah satu pihak tidak terima mengenai BPSK, mengenai keputusan dari BPSK ataupun tidak menemukan titik terang, maka bisa dilakukan upaya melalui pengadilan umum. Tetapi tetapi untuk arbitrase tetapi untuk arbitrase saya kurang kurang tahu karena putusan dari arbitrase kan sama dengan putusan pengadilan umum. Arbitrase kan putusannya sama, seimbang lah dengan pengadilan umum. Nah, itu enggak, saya kurang paham kalau putusan dari arbitrase itu bisa tidak dimasukkan ke pengadilan umum lagi. Baik, kurang lebihnya begitu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.